Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir merendam permukiman warga di Kecamatan Butuh, Purworejo. 9 anggota KPPS di Cilacap dirawat di puskesmas diduga akibat keracunan makanan saat mengikuti bimbingan teknis pemilu. Calon presiden dan wakil presiden semakin gencar berkampanye memperebutkan simpati calon pemilih. Informasi pertama, banjir merendam permukiman warga di Kecamatan Butuh, Purworejo. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir. Hujan deras selama beberapa hari terakhir membuat Dusun Gebang Rejo, Desa Wironatan, Kecamatan Butuh, Purworejo terendam banjir. Ketinggian muka air banjir yang mencapai 60 cm mengganggu aktivitas warga. Ada 1 RW dan 4 RT yang terendam banjir. Ya terus sehari semalam. Ini diperkirakan ada berapa kakak yang terdampak, Mas? Ada berapa RT? RT ada 4 RT di sini. 4 RT. 1 RW 4 RT. Tim BPBD Purworejo yang turun ke lokasi banjir menyatakan ada paling tidak 270 keluarga yang terdampak banjir kali ini. Selain Desa Wironatan, beberapa desa lain juga ikut terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Kalau dari pengamatan kami ada di Kecamatan Bruno dan Kecamatan Pituru yang terjadi hujan luar biasa dan bahkan di sebelah di Kabupaten Kebumen. Ini juga limpahan dari desa sebelah, mungkin di desa Tasikmadu dan Wonosobo juga nanti kita cek ke sana karena ada informasi bahwa hujan itu termasuk menggenangi beberapa desa di Kecamatan Pituru dan Butuh. 270 kakak. Ya, 260 sampai 270 kakak. Untuk ketinggian air sendiri kisaran berapa, Pak? Di sebelah itu di RT 4 atau 3 itu 1,5 meter. Meskipun banjir hingga saat ini belum juga surut, namun warga yang terdampak belum mau mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. BPBD Purworejo, tim SAR dan relawan akan memberikan perlengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Puluhan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024 di Cilacap diduga mengalami gejala keracunan makanan setelah mengikuti bimbingan teknis pemilu. 9 orang dirawat di Puskesmas Wanaraja, Cilacap. Sembilan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS menjalani perawatan di Puskesmas Wanaraja, Cilacap diduga mengalami keracunan makanan. Anggota KPPS yang berasal dari Desa Majingklak, Cilacap ini mengaku mengalami mual, pusing, serta diare setelah menyantap makanan ringan dan nasi kotak saat mengikuti acara bimbingan teknis pemilu di Balai Desa Majingklak Sabtu lalu. Habis makan snack. Makan snack? Ya. Jadi bukan makan nasi? Nasi sama nasi box. Itu dalam acara apa ya? Boleh tahu? Bimtek KPPS. Bimtek KPPS hari apa itu? Hari Sabtu. Apa yang dirasakan waktu itu? Muntah sama diare. Muntah diare. Lebih dari 1 kali. Sekarang apa yang dirasakan? Masih diare sama pusing. Mereka kemudian dibawa ke puskesmas sejak Senin pagi hingga malam. Menurut para medis Puskesmas Wanaraja, sebagian besar pasien kondisinya mulai membaik. Di puskesmas kita ada 9 orang, Pak, dari Desa Majingklak ya khususnya. Itu petugas KPPS keseluruhannya. Untuk mual muntahnya sih udah stop, paling tinggal nyeri perutnya. Mungkin itu nanti dengan medikasi insya Allah bisa tertangani. Sebelumnya ada 38 anggota KPPS yang mengikuti BIMTEK pemilu dan hari Senin puluhan anggota KPPS tersebut mulai merasakan mual, pusing dan diare. Karena tak kunjung sembuh, 9 anggota KPPS akhirnya dibawa ke Puskesmas Wanaraja, sedang anggota KPPS lainnya menjalani perawatan di rumah masing-masing. Margianto melaporkan dari Cilacap. Sama ibu siapa, Bu? Bu Rina. Ratusan keluarga nelayan dari Pantura, Kota Tegal mengikuti deklarasi pemilu damai. Tak hanya ibu-ibu dari Tegal, deklarasi juga dihadiri komunitas dari Brebes.
Deklarasi pemilu damai digelar di kawasan Kampung Nelayan Tegal Sari, tepatnya di Pondok Apresiasi, Kelurahan Muara Reja, Kota Tegal. Deklarasi pada Selasa lalu ini juga dihadiri pegiat komunitas Salam Sehat Sugi Selawase, serta kaum ibu dari Majelis Taklim Nur Sahid dari Tegal dan Brebes. Mereka berharap pemilu 2024 tidak ada gesekan, boleh beradu argumen dan gagasan tetapi tetap dalam suasana sejuk. Pihaknya juga mendukung pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung sebentar lagi sekaligus menolak upaya-upaya kecurangan. Momennya sangat tepat. Di atas bolehlah benturan, adu argumentasi, adu program. Tapi kami di bawah tetap ingin untuk menuju nelayan, buruh, rakyat semuanya adalah sejahtera. Menuju Indonesia makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Siapapun presidennya, siapapun pilihan Anda, kita tetap saduluran. Salam sehat, Sugi Selawase. Masyarakat didorong untuk tetap jujur dan adil meski beda pilihan dalam suasana pesta demokrasi. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ratusan warga mengikuti simulasi pemungutan suara yang digelar KPU Klaten. Dalam simulasi itu, lansia dan penyandang disabilitas dilibatkan untuk menggunakan hak pilihnya. Tak hanya di Kabupaten Klaten, simulasi penanganan banjir saat proses pencoblosan juga digelar di KPU Banyumas. KPU Kabupaten Klaten menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS di Desa Kebondalam Kidul, Kecamatan Prambanan, Minggu pagi. Jalannya simulasi pemungutan dan perhitungan suara tersebut diikuti 267 orang. Mereka terdiri dari orang dewasa, warga lanjut usia, hingga penyandang disabilitas. Setiap orang umumnya membutuhkan waktu sekitar 3 menit dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Dari simulasi kita 2 bulan yang lalu di Desa Ketandan. Nah, ini tujuannya adalah kita memilih jumlah DPT yang banyak, yang di atas 250. Di sini DPT-nya 267. Nah, dengan demikian dari pengalaman ini kita akan memperoleh pengalaman yang baik. Kalau jumlah pemilih banyak, itu bagaimana tingkat kerumitan, jumlah waktu yang dibutuhkan, bagaimana pengaturan antrian dan seterusnya. Kita akan menghitung kira-kira nanti selesainya sampai jam berapa. Nah, inilah gambaran TPS kita yang paling berat nanti ini mungkin. Sejumlah penyandang disabilitas dan lansia mengaku masih mengalami kesulitan dalam melipat kembali surat suara. Sangat membantu Mas untuk jadi tidak bingung itu Mas dari tata caranya mencoblos itu Mas. Untuk hal ini baru pemilihan pertama. Iya. Membutuhkan waktu berapa menit tadi untuk di mungkin ada 5 menit. Mungkin lebih mungkin. Lebih. Kenapa Mas? Karena ya itu tadi mungkin agak sulit untuk melipat kertas surat suara. Melipat kembali. Saya nggak paham ini, paham yang mau jadi. Tapi paham semua. Tapi ya, susah dibuka dan lipat. Iya, lem buka bisa, lem lipat agak susah. Ya sesuk mudah-mudahan enggak susah. Di Kabupaten Banyumas, simulasi penanganan bencana banjir saat pemilu digelar. Dalam simulasi, tiba-tiba terjadi bencana banjir bandang saat tengah pemungutan suara di sejumlah TPS. Suasana pemungutan suara yang sebelumnya tenang dan aman tiba-tiba terganggu oleh datangnya banjir bandang yang menerjang tempat pemungutan suara. Petugas pemungutan suara memanggil tim SAR dan petugas BPBD, polisi, dan TNI untuk mengevakuasi seluruh warga dan petugas pemungutan suara. Sempat terjadi kepanikan saat evakuasi logistik pemilu dan penyelamatan warga ke lokasi yang aman. Itulah suasana simulasi pemilu di tengah bencana banjir yang digelar oleh KPU Banyumas. Simulasi penanganan bencana banjir ini digelar di Desa Gebangsari, Kabupaten Banyumas, yang selama ini dikenal sebagai daerah langganan banjir. Musim hujan, maka perlu kiranya kami mengantisipasi juga di hari H pemungutan suara tanggal 14 Februari ini TPS-TPS tersebut tiba-tiba ada bencana alam lalu. Data KPU Kabupaten Banyumas saat ini terdapat sebanyak 5.587 TPS tersebar di 12 kecamatan. Dari ribuan TPS, 441 TPS berada di wilayah rawan bencana banjir dan 93 TPS berada di kawasan rawan bencana longsor.
Krisna Agung dan Mardianto melaporkan dari Kabupaten Klaten dan Kabupaten Banyumas. Simulasi juga dilakukan di Kota Semarang. Simulasi yang diikuti petugas PPS dan KPPS itu untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan saat pemilihan. Sebelum mulai nyoblos pemilu, ada baiknya belajar dulu caranya. Seperti yang dilakukan warga di Balai Pertemuan Kelurahan Padayan Lamber, Gayam Sari, Kota Semarang. Petugas PPS dan KPPS Gayam Sari bersama KPU Kota Semarang menggelar simulasi pencoblosan. Mereka memperagakan proses mendaftar, menunggu mendapatkan surat suara hingga mencoblos di bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara dan terakhir mencelupkan jari ke tinta. Ketua KPU Semarang menyatakan simulasi digelar untuk memberi gambaran kepada petugas soal proses pemilu pada 14 Februari mendatang. Selain itu untuk memperkirakan waktu untuk mencoblos yang rata-rata 2 menit per orang. Sementara untuk rekapitulasi suara diperkirakan akan memakan waktu lebih lama. Nah, tetapi yang kita butuh estimasi itu nanti proses ketika merekap. Nah, itu juga memang akan beda-beda waktunya. Makanya kemudian nanti di dalam proses rekapitulasi ini kita juga tidak kemudian secara full, tetapi nanti prosesnya adalah yang penting sudah tahu hasilnya berapa. Ya, nanti akan dibacakan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak sampai full juga bacakannya, udah langsung diisi isinya berapa. Lalu kemudian nanti proses merekapitulasi pakai sistem informasi rekapitulasi. Wali Kota Semarang yang memantau simulasi berharap proses pemilu bisa berjalan tertib dan terhindar dari konflik dan bencana alam. Atau atensi ini kan kalau musim hujan, sehingga kemarin kami juga pemerintah kota bersama ke KPU kemarin juga sudah sosialisasi lagi pada saat TEPRA ini untuk bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian juga stressingnya apa, karena awal Februari ya Mas ya, nantinya sudah mulai distribusi kertas suara, sehingga diharapkan tempat-tempatnya, gudangnya ini aman dari semuanya lah ya. 14 Februari tinggal 2 pekan lagi. Ingat, waktu pencoblosan dibatasi mulai dari pukul 7 pagi hingga 1 siang di TPS masing-masing. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.